Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang inverse matrix. Akan tetapi untuk sampai ke inverse matrix, kita perlu tahu dulu ya apa itu definisi minor, kofaktor, matriks kofaktor, dan adjoint. Baik, kita mulai dari yang pertama, minor. Minor itu lambangnya biasanya M ya. Bolehlah kita sebut di sini MIJ. Nah, jadi MIJ atau minor IJ itu adalah determinan matriks dengan menghapus baris ke I kolom ke J. Ya, jadi kalau misalkan kita punya M11 itu artinya kita menghapus baris ke 1 dan kolom ke 1 ya, sehingga tersisa ini matriks 2 kali 2 yaitu A22, A23, A32 dan A33. Ya, kita tulis. Baik, itu dia M11. Kita lanjutkan M12 ya, yaitu menghapus baris ke 1 dan kolom kedua ya. Baris ke 1 dan kolom kedua. Ya, berarti tersisa A21, A23, A31, A33. Baik, kita tulis di sini. Nah, kemudian ya M13. Ya, berarti kita hapus baris ke 1, kolom ke 3. Ya, kita punya A21, A22, A31, A32. Baik. Nah, sekarang kita beralih ke M21, M22, M23 ya, kita tulis di sini. Nah, silakan teman-teman verifikasi sendiri ya. Ini saya tulis secara cepat saja. Ya, jadi pokoknya gini, M21 itu berarti baris kedua, kemudian kolom ke 1 gitu ya. M22 baris kedua dihapus ya, kemudian kolom kedua. Kemudian M23 itu baris kedua, kolom ketiga, seperti itu ya. Oke, silakan ditulis hasilnya di sini. Oke, yang terakhir M31, M32, M33. Ya, berarti M31 itu menghapus baris ketiga, kolom ke 1. M32 itu menghapus baris ketiga, kolom kedua, dan M33 itu menghapus baris ketiga, kolom ketiga. Oke, kita tulis dengan cepat di sini. Baik teman-teman, kita sudah berhasil mencari ke 9 buah minor. Nah, kemudian kita beralih ke kofaktor. Nah, kofaktor ya, atau sering K kecil ya, KIJ gitu ya, atau boleh CIJ ya, tergantung buku yang kita pakai. Itu rumusnya adalah ya, min 1 berpangkat indeksnya ini kita jumlahkan ya, I plus J kalikan dengan MIJ. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa kofaktor itu sebenarnya minor tetapi yang bertanda gitu ya. Jadi tandanya itu bisa plus bisa min ya, tergantung dengan indeksnya. Jadi kalau misalkan indeksnya itu kalau dijumlahkan dia hasilnya ganjil, maka dia ya min 1 kalikan MIJ. Tetapi kalau jumlahnya ini ya, indeksnya ini genap ya, maka dia min 1 pangkat genap itu kan 1 ya. Berarti nanti dia plus 1 ya kalikan MIJ, seperti itu. Jadi ini rumus yang sangat penting ya, rumus kofaktor. Nah, baik teman-teman, sekarang berarti kita bisa mendaftarkan semua ya
bahwa kita punya K11 ya, K12, K13 dan seterusnya ya. K21, K22, K23, kemudian K31, K32, K33. Nah, ini berarti min 1 berpangkat 1 tambah 1 kalikan M11 gitu ya. Kemudian ini min 1 berpangkat 1 tambah 2 M12 dan seterusnya. Oke, nah sekarang setelah kita sudah tahu kofaktor, maka kita dengan mudah menyusun matriks kofaktor. Ya, jadi matriks kofaktor itu ya boleh lambangnya, kalau dia matriks kofaktor dari A ya, boleh dia lambangnya KA gitu ya. Nah, itu nggak lain adalah ya sudah mirip sekali sama yang tadi ya, A11, A12 gitu ya. Tetapi di sini K11, K12, K13 dan seterusnya. Nah, sudah. Setelah itu ya, untuk mendapatkan adjoint gampang sekali ya. Jadi adjoint itu adalah ya transpos dari matriks kofaktor ya. Jadi lambangnya adalah ADJ ya, adjoint dari A ya. Itu berarti matriks kofaktor ini kita transposkan, artinya baris pertama ini menjadi kolom pertama di sini gitu ya. Jadi boleh kita sebut di sini K11, K12, K13 ya. Kemudian di sini K21, K22, K23 dan terakhir K31, K32, K33. Nah, itulah dia matriks adjoint. Nah, sementara itu untuk mencari inverse dari matriks A ya, inverse dari matriks A ya, itu nggak lain adalah ya boleh lambangnya inverse dari A, atau ada yang mengatakan A-1 ya, A pangkat min 1, itu nggak lain adalah 1 per determinan dari A ya kalikan dengan adjoint A, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman bertanya apa itu determinan A, nah kita ingat kembali ya, kalau kita punya matriks A, nah jadi kalau kita punya matriks A, maka determinan A dengan menggunakan aturan Sarus ya, maka kita punya seperti ini. Determinan dari A itu adalah, nah kita tulis semua ini ya, A11, A12, A13 ya, kita tulis semua, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, kemudian kita fotokopi dua kolom pertama, yaitu A11, A21, A31 ya. Jadi yang ini kita fotokopi, ini kita fotokopi ke sini, kemudian yang ini kita fotokopi ke sini. Seperti itu. Ya, maka kita punya A12, A22, A32. Nah, determinannya adalah kita kalikan diagonal utamanya ini. Kalikan dengan ini, kalikan dengan ini. Ya, maka kita punya A11 dikalikan dengan A22 kalikan A33 ditambah dengan yang ini. A12 dikali A23 dikali A31 ditambah dengan A13 kali A21 kalikan A32 ya. Kemudian kita kurang dengan diagonal samping ini ya. Nah, jadi kita kurangkan dengan A31 kalikan A22 kalikan A13 dikurang dengan A32
A23 kalikan A11 dikurang dengan A33 dikali A21 dan A12. Ya, baik ya. Oh ya teman-teman, boleh juga ya teman-teman menuliskan matriks adjoint ini langsung dikaitkan dengan minor-minornya ya. Nah, jadi kan ini tadi udah kita tulis seperti ini ya. Nah, dan ini lihat posisinya sudah pas dia sebagai matriks adjoint ya. Hanya saja tentunya yang jumlah indeksnya itu ganjil kita buat negatif ya. Jadi boleh langsung saja kita tulis ya di sini bahwa adjoint dari matriks A ya. Nah, ini kita hapus dulu. Ya, jadi adjoint dari matriks A itu adalah ini semua ya, minor-minornya ini ya, tetapi yang ini tentunya kita bubuhkan min. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, baik ya. Di video berikutnya kita akan langsung ke contoh soal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.